Di tengah rimba Kalimantan yang berselimut kabut, Laras, bidan muda berhati mulia, terjebak hujan lebat dan rasa putus asa. Namun dari gelapnya hutan, muncullah Rangga, pria tampan berkulit pucat, mata seteduh malam berbintang. Hati Laras terpaut, seolah takdir mempertemukan mereka. Tapi siapa sangka, di balik senyum lembut Rangga, tersimpan rahasia kelam. Dia bukan manusia, melainkan siluman ular putih yang berusia ratusan tahun. Saat cinta Laras tumbuh semakin dalam, desas-desus kutukan mulai menyebar. Warga desa menuntut Rangga lenyap. Laras terhimpit di antara cinta tulus dan kewajiban melindungi desanya. Akankah ia memilih cintanya, atau menghancurkan hatinya sendiri demi semua yang ia sayangi? Sebelum cerita ini dilanjutkan, saya mohon keikhlasan sahabat semua untuk like dan subscribe. Saya doakan Anda semua sehat selalu, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Baiklah, kita mulai saja ceritanya. Hujan deras menetes sebagai tirai air di tengah belantara Kalimantan. Udara lembab, wangi tanah basah menyesak rongga dada. Di jalan setapak yang licin dan penuh akar pohon menjalar, seorang gadis berjalan tertatih, menahan dingin yang menembus tipis seragam bidan warna hijau tuanya. Namanya Laras, usia 25 tahun, bidan muda yang dikenal di desa kecilnya bukan hanya karena kecantikannya, tetapi juga karena hatinya yang begitu besar untuk menolong siapapun yang membutuhkan. Langkah Laras gemetar. Tangannya memeluk keranjang anyaman rotan yang berisi akar dan daun-daunan herbal, hasil pencariannya hari itu. Dia sudah terbiasa menyusuri hutan demi mencari obat-obatan alami, sebab fasilitas kesehatan di desanya amat terbatas. Namun, sore itu, hujan turun lebih deras dari biasa. Kilat menyambar pohon tinggi, membuat Laras memekik ketakutan. Petir bergulung, suaranya menggetarkan bumi. Setiap kali kilat membelah langit, Laras melihat bayangan batang pohon menjulang bak raksasa. Dia menoleh ke kanan, ke kiri, seolah ada yang mengikutinya. Nafasnya memburu. Dia hanya ingin segera pulang. Tapi jalannya sudah tak terlihat. Air bah kecil mengalir di kakinya, menghapus jejak kaki yang tadi sempat menjadi pandu pulang. Ya Allah, tolong aku, bisik Laras, matanya berkaca-kaca. Dingin merayap dari telapak kaki hingga ubun-ubunnya. Tubuhnya menggigil, bibirnya membiru. Ia terduduk di tanah, lutut tergores semak berduri. Isak tangis lirih terdengar di sela hujan. Dia tak tahu lagi arah pulang. Hanya kegelapan hutan yang menyambutnya. Tiba-tiba, seolah alam terdiam. Hujan mereda mendadak. Hembusan angin berhenti. Daun-daun seperti membisu. Laras mengangkat wajahnya perlahan, menatap ke arah semak belukar yang bergetar pelan. Dari balik dedaunan, muncul sosok seorang laki-laki. Tinggi, kulitnya pucat seperti mutiara, rambut hitam panjang tergerai lembab, dan sepasang mata hitam yang menatapnya dengan kelembutan yang sulit dijelaskan. Pakaiannya putih sederhana, namun terkesan begitu bersih di tengah hujan yang baru saja reda. "Jangan takut," katanya pelan. Suaranya dalam, menenangkan, seperti nada lembut seruling di waktu senja. Laras terpaku, tak mampu mengalihkan pandangan dari wajah lelaki itu. Ada sesuatu yang aneh namun memikat dalam sorot matanya. Lelaki itu mengulurkan tangan. "Kau terluka. Biar ku bantu," ucapnya lagi. Laras ragu. Ia menunduk, matanya menatap jemari lelaki itu yang panjang, pucat, seolah berpendar cahaya samar. Namun entah mengapa, hatinya justru merasa hangat. Seakan-akan pria asing itu adalah satu-satunya penyelamat di dunia. Perlahan, Laras menyambut uluran tangan itu. Hang, bukan dingin seperti hujan tadi. Lelaki itu membantu Laras berdiri, menyingkirkan ranting yang menempel di rambutnya. Bahkan luka kecil di lutut Laras seperti terasa jauh lebih ringan. "Namaku Rangga," kata lelaki itu sambil tersenyum. Senyumnya begitu menenangkan, nyaris membuat Laras lupa di mana dia berada. Laras menelan ludah. "Aku, Laras." Hening sejenak. Hanya terdengar sisa tetesan hujan dari daun ke tanah.
Rangga menatap Laras dengan sorot mata yang sulit ditebak. Ada kelembutan, tapi juga misteri. Aku akan mengantarmu pulang, ucap Rangga. Tanpa menunggu jawaban, ia berjalan mendahului Laras, menyibak semak belukar, seolah sudah hafal setiap lekuk hutan. Laras mengikuti Rangga. Ajaib sekali, jalan yang tadi terasa hilang kini seakan terbuka. Cahaya remang senja menembus celah pepohonan, menerangi jalan setapak. Langkah Rangga tak pernah terdengar menginjak dedaunan kering. Seakan dia melayang. Hati Laras masih berdegup kencang. Siapa Rangga sebenarnya? Kenapa dia bisa muncul tiba-tiba? Kenapa hujan berhenti seketika saat dia datang? Laras menatap punggung lelaki itu, dan untuk sesaat, ia merasa seolah sedang berjalan bersama takdirnya sendiri. Tak disadari Laras, di sela pepohonan, seekor ular putih berukuran kecil mengintip diam-diam. Matanya merah, berkilau dalam temaram senja. Ular itu mengikuti langkah mereka, seolah menjadi bayangan tak terpisahkan. Sejak malam hujan di hutan itu, Laras tak bisa berhenti memikirkan Rangga. Tatapan mata lelaki itu terus terbayang dalam benaknya. Ada sesuatu yang tak bisa ia jelaskan, seperti magnet yang menarik jiwanya. Laras bahkan sering terjaga di malam hari, menatap langit penuh bintang, berharap Rangga tiba-tiba muncul di hadapannya. Desa tempat Laras tinggal tak pernah benar-benar sunyi. Suara jangkrik, lolongan anjing hutan, dan angin yang menggoyangkan atap rumah panggung selalu menemani setiap malam. Namun bagi Laras, sejak Rangga hadir, dunia terasa berbeda. Seolah warna-warna menjadi lebih terang, udara lebih harum, dan setiap detak jantungnya membawa nama Rangga. Rangga semakin sering muncul di kehidupannya. Kadang, Laras baru pulang membantu persalinan tengah malam. Kelelahan, tiba-tiba mendapati Rangga sudah menunggu di tepi jalan desa, bersandar di batang pohon besar. Senyumnya selalu menenangkan. Tak sekalipun ia terlihat marah atau kesal. Rangga seperti pria yang tak mengenal kata lelah. Suatu sore, Laras sedang memetik daun kumis kucing di tepi sungai. Tiba-tiba dia mendengar langkah lembut mendekat. Rangga berdiri di sana, membawa seikat bunga putih yang kelopaknya tampak berpendar dalam cahaya senja. Bunga yang belum pernah Laras lihat sebelumnya. Untukmu, kata Rangga, menyerahkan bunga itu. Laras tersenyum malu-malu. Wajahnya merona. Bunga apa ini? Tanyanya pelan. Namanya bunga naga putih. Hanya tumbuh di tempat tersembunyi. Konon, siapapun yang menyimpannya akan selalu dilindungi. Laras terkesima. Ia menggenggam bunga itu erat. Ada keharuman lembut yang menenangkan. Hari demi hari, kebersamaan mereka makin sering. Rangga suka mengajak Laras ke tempat-tempat indah yang tak diketahui orang. Air terjun tersembunyi di balik tebing batu, telaga bening tempat ikan warna-warni berenang, gua yang penuh kristal berkilauan. Laras merasa hidupnya seperti dongeng. Suatu sore, Rangga mengajak Laras ke sebuah air terjun yang jatuh dari tebing tinggi, menciptakan pelangi tipis di bawah sinar matahari. Udara sejuk, aroma bunga liar tercium lembut. Suara gemuruh air berpadu dengan kicau burung. Di tempat itulah, Rangga menatap Laras dalam-dalam. Laras, katanya, suaranya bergetar. Aku mencintaimu. Laras terdiam. Dunia seolah berhenti berputar. Hanya suara air yang terdengar. Dadanya berdebar kencang. Ia balas menatap Rangga, seolah mencari jawaban dalam sorot mata lelaki itu. Aku juga mulai mencintaimu, Rangga, jawab Laras pelan, hampir berbisik. Rangga tersenyum lega. Ia meraih tangan Laras, menggenggamnya lembut. Namun dalam sorot matanya, ada semburat kesedihan yang samar. Ada hal yang harus kau ketahui tentang aku, kata Rangga, suaranya menurun. Apa? Tanya Laras, menatapnya cemas. Aku tidak seperti yang kau kira. Laras mengerutkan kening. Maksudmu? Namun Rangga hanya menggeleng. Belum saatnya kau tahu. Tapi percayalah, cintaku padamu
Sungguh tulus. Laras ingin bertanya lebih jauh, tetapi Rangga meraih wajahnya, membelai pipinya perlahan. Sentuhannya hangat, menenangkan. Mereka saling bertatapan begitu lama, seakan tak mau kehilangan waktu. Pelan-pelan, Rangga mendekat. Laras menahan napas. Untuk pertama kalinya, bibir mereka bersatu dalam ciuman lembut di bawah guyuran air terjun. Dedaunan bergoyang pelan, seolah merestui. Burung-burung kecil beterbangan riang. Dunia serasa milik mereka berdua. Namun di sela kebahagiaan itu, Laras sempat menangkap sinar aneh di mata Rangga. Sorot yang samar, seperti menyimpan rahasia gelap yang belum terungkap. Malam itu, Laras pulang dengan hati penuh cinta, tapi juga segumpal rasa cemas. Siapa sebenarnya Rangga? Apa yang ia sembunyikan? Mengapa ucapannya terasa seperti pesan perpisahan? Dan tanpa Laras sadari, seekor ular putih kecil mengintip mereka dari celah bebatuan air terjun, matanya merah berkilau. Seolah menjadi saksi sebuah cinta yang kelak akan menuntut pengorbanan besar. Sejak hari itu di air terjun, Laras semakin larut dalam pesona Rangga. Lelaki misterius itu seperti bayangan setia yang selalu muncul di saat Laras membutuhkan bantuan. Entah saat ia kelelahan usai menolong ibu melahirkan, atau saat ia kesulitan mencari ramuan herbal yang langka. Namun setiap kali Laras mencoba membahas tentang kata-kata Rangga di air terjun, bahwa dia tidak seperti yang Laras kira, Rangga selalu mengelak dengan senyum lembut. Hari-hari Laras menjadi aneh. Ia merasa begitu bahagia, namun dihantui rasa curiga. Ada kalanya ia memergoki Rangga berdiri menatap hutan dengan pandangan kosong, seolah mendengar suara yang tak terdengar oleh manusia biasa. Maya, sahabat dekat Laras, mulai merasa ada yang tidak wajar. Suatu sore, Maya mendatangi rumah panggung Laras sambil membawa keranjang berisi pisang goreng. Mereka duduk di beranda, memandang senja yang perlahan tenggelam di balik pucuk pohon. Muka kau berseri-seri terus belakangan ini, Laras, goda Maya sambil tersenyum. Laras hanya tersipu. Pipi halusnya memerah. Ah, tidaklah. Biasa saja. Biasa? Aku tahu kau jatuh cinta. Siapa dia? Desak Maya. Laras akhirnya bercerita tentang Rangga. Tentang sosoknya yang selalu muncul tiba-tiba. Tentang tempat-tempat indah yang ditunjukkannya. Tentang ciuman di bawah air terjun. Namun saat Laras bercerita, Maya justru terdiam. Wajahnya tegang. Laras, kau yakin dia manusia biasa? Tak mungkin orang bisa muncul di tengah hutan begitu saja. Tak mungkin juga dia tahu semua tempat rahasia. Apalagi bunga naga putih yang kau bilang. Itu bunga gaib. Orang bilang, hanya siluman ular putih yang bisa mendapatkannya. Kata Maya, suaranya menurun. Laras tertegun. Dadanya seperti ditusuk rasa takut. Jangan sembarangan. Maya, Rangga baik. Dia tidak mungkin. Tapi kau pun bilang dia pernah bilang. Dia bukan seperti yang kau kira. Laras, kau harus cari tahu siapa dia sebenarnya. Aku takut kau disakiti. Ucap Maya penuh kekhawatiran. Laras mencoba mengusir rasa takut itu. Namun kata-kata Maya berputar-putar di kepalanya. Hingga suatu malam, rasa penasarannya memuncak. Bulan purnama menggantung penuh di langit. Cahayanya jatuh seperti susu putih menembus sela dedaunan. Laras diam-diam meninggalkan rumah, berjalan ke arah hutan. Ia menebak Rangga mungkin ada di sana. Langkahnya pelan, jantungnya berdetak tak karuan. Dan benar saja, dari balik pohon tinggi, Laras melihat Rangga berdiri seorang diri di tanah lapang. Ia merapal sesuatu, suaranya lirih tak terdengar jelas. Udara di sekelilingnya bergetar, seolah menolak mendekat. Tiba-tiba tubuh Rangga mulai bersinar samar. Laras terperanjat. Ia menutup mulutnya, menahan jeritan. Kulit Rangga memucat makin terang. Rambutnya terurai, kemudian lenyap. Tubuhnya memanjang, menipis. Dalam hitungan detik, di hadapan Laras, Rangga berubah menjadi seekor ular putih raksasa, panjangnya belasan meter.
Sisiknya berkilau seperti mutiara, matanya merah menyala, lidahnya menjulur cepat. Laras menahan nafas, tubuhnya menggigil hebat. Dunia terasa berputar. Jantungnya seperti diremas. Air mata mengalir tanpa bisa ditahan. Ya Allah, astagfirullah, bisiknya pelan. Tapi sebelum Laras sempat lari, ular putih itu bergetar hebat, lalu perlahan berubah kembali menjadi Rangga. Lelaki itu jatuh berlutut. Nafasnya terengah-engah. Wajahnya pucat. Matanya basah. Laras, maaf, kau tak seharusnya melihat ini, kata Rangga dengan suara bergetar. Laras hanya menatap Rangga dengan mata penuh air mata. Apa kau, siluman? Suaranya tercekat. Rangga mengangguk lemah. Aku siluman ular putih. Laras, aku sudah hidup ratusan tahun. Aku tak pernah berniat mencelakai manusia, tapi aku tak bisa menyangkal siapa diriku. Laras terisak. Dunia seolah runtuh. Lelaki yang ia cintai bukan manusia. Ia merasa dadanya remuk, seperti dirobek dari dalam. Rangga mencoba mendekat. Aku mencintaimu, Laras. Itu satu-satunya hal yang nyata. Aku ingin menjadi manusia. Aku ingin hidup bersamamu. Tapi ada takdir yang tak mudah kuubah. Laras mundur beberapa langkah. Air matanya deras. Ia ingin berteriak, tapi tenggorokannya keluh. Di kejauhan, suara burung hantu terdengar panjang, menambah ngeri malam. Untuk pertama kalinya, Laras merasa cintanya terjebak dalam gelap yang tak pernah ia bayangkan. Sejak malam di mana Laras menyaksikan kebenaran tentang Rangga, hari-harinya terasa bagai kabut yang menutup pandangan. Hatinya hancur, pikirannya kusut. Setiap kali menutup mata, ia melihat sosok ular putih raksasa di hadapannya. Namun, di balik rasa takut, ada juga rasa iba yang terus mengikatnya pada Rangga. Malam itu, Laras menangis semalaman. Sementara hujan rintik di atap rumah panggungnya seolah ikut meratap. Keesokan paginya, Maya datang menemuinya. Wajah Laras pucat, matanya bengkak. Kau kenapa, Laras? Tanya Maya cemas. Laras hanya menggeleng. Air matanya kembali meleleh. Ia tak sanggup bercerita. Maya akhirnya memeluknya, membiarkan Laras menangis di pundaknya. Beberapa hari kemudian, Rangga muncul lagi. Laras sedang duduk di dermaga kayu di tepi sungai, menatap air keruh yang mengalir pelan. Rangga datang pelan-pelan, berdiri tak jauh darinya. Laras, aku tak bisa jauh darimu, katanya dengan nada penuh luka. Laras menoleh pelan. Tatapannya masih basah oleh air mata. Kenapa kau tak berterus terang sejak awal? Kau tahu kau buat aku jatuh cinta, lalu kau biarkan aku terjebak dalam mimpi yang tak nyata. Rangga meraih tangan Laras, namun Laras menariknya. Rangga menatapnya dengan mata penuh rasa sakit. Aku ingin jujur, tapi aku takut kehilanganmu. Laras, selama berabad-abad aku hidup, baru kali ini aku jatuh cinta. Kau membuatku merasa hidup. Aku ingin menjadi manusia. Hanya cinta manusia tulus yang bisa mematahkan kutukan siluman ular putih. Laras terdiam. Hatinya bergejolak. Bagian dirinya ingin lari sejauh mungkin, namun bagian lain tak sanggup meninggalkan Rangga. Rangga melanjutkan pelan, konon, jika siluman ular putih menikah dengan manusia yang tulus mencintainya, ia bisa berubah menjadi manusia seutuhnya. Aku ingin itu terjadi. Aku ingin hidup sebagai manusia, bersamamu. Laras merasa seolah bumi berputar lebih cepat. Ia memalingkan wajah, menatap gelombang sungai yang berkilau diterpa cahaya matahari. Air matanya kembali jatuh. Bagaimana mungkin aku mencintai seekor ular? Suaranya parau. Aku manusia. Rangga, dunia kita berbeda. Tapi hatiku bukan ular. Laras, hatiku mencintaimu sebagai lelaki. Desak Rangga. Laras berdiri, menatap Rangga dengan mata penuh luka. Aku tak tahu harus bagaimana. Kau membuatku percaya pada cinta,
lalu kau hancurkan segalanya. Sementara itu, desa mulai dilanda isu-isu aneh. Beberapa bayi lahir dengan bercak putih bersisik di kulitnya. Orang-orang mulai berbisik, menghubungkannya dengan legenda siluman ular putih. Dukun desa, seorang lelaki tua bernama Kisamat, mulai memimpin warga mengadakan ritual untuk menyingkirkan roh jahat yang mereka yakini mengganggu desa. Maya semakin mendesak Laras untuk menjauh. Laras, kau harus tinggalkan dia. Kalau warga tahu, mereka bisa menganggapmu juga bersekutu dengan siluman. Kau bisa dibenci orang sekampung, tegas Maya dengan wajah ketakutan. Namun Laras hanya menatap Maya dengan mata basah. Suaranya berbisik, lirih sekali. Aku tak bisa. Aku mencintainya. Maya. Maya menjerit frustrasi. Dia bukan manusia. Laras, kau mau dikutuk orang kampung. Laras hanya menangis. Pikirannya terombang-ambing. Di satu sisi, ia tak ingin menjadi musuh desanya. Di sisi lain, cintanya pada Rangga seperti akar yang mencengkeram jiwanya terlalu dalam. Malam pun tiba. Laras berjalan seorang diri ke tepi hutan. Angin bertiup lembut, membawa wangi bunga hutan. Rangga muncul, berdiri di hadapannya. Wajahnya diterangi cahaya bulan. Aku tak mau kehilanganmu, kata Rangga. Suaranya bergetar. Tapi jika kau ingin aku pergi, aku akan pergi. Laras menangis. Suaranya pecah. Aku mencintaimu, Rangga. Tapi aku takut. Rangga menarik Laras ke dalam pelukannya. Laras terisak di dada Rangga. Untuk pertama kalinya, Laras merasa tubuh Rangga sedikit lebih dingin, seolah mengingatkannya bahwa lelaki ini bukan manusia seutuhnya. Laras menyadari, jika ia memilih Rangga, ia mungkin kehilangan segalanya. Namun jika ia melepaskan Rangga, hatinya akan hancur. Cinta mereka kini menjadi taruhan antara rasa takut, takdir, dan keyakinan. Dan di balik pepohonan, sepasang mata merah kembali mengintai, seolah menunggu akhir cerita mereka. Sepekan berlalu sejak pengakuan Rangga. Desa Laras semakin diliputi kecemasan. Kabar tentang bayi-bayi yang lahir dengan bercak putih bersisik semakin meluas. Warga mulai berbisik-bisik, menyebut siluman ular putih sebagai biang kerok. Suatu pagi, suara kentongan bertalu-talu memecah keheningan. Laras terbangun kaget. Ia melongok dari jendela rumah panggungnya. Orang-orang berlarian ke balai desa. Wajah mereka tegang. Maya berlari menghampirinya. Napas tersengal. Laras. Warga lihat siluman ular putih muncul di sungai semalam. Kisamat bilang desa harus diselamatkan. Mereka mau cari siluman itu, kata Maya terisak. Laras merasakan darahnya surut. Jantungnya berdegup kencang. Ia tahu siapa siluman yang mereka maksud. Sementara itu, di balai desa, Kisamat berdiri di tengah kerumunan, menggenggam tongkat kayu berukir ular. Sorot matanya tajam. Suaranya menggema, penuh kemarahan. Kita tak bisa biarkan siluman menyesatkan manusia. Banyak bayi terlahir membawa tanda kutukan. Kalau tak dibasmi, desa ini akan binasa, teriak Kisamat. Warga bersorak marah. Sebagian membawa obor, sebagian membawa parang dan bambu runcing. Ketakutan dan amarah membutakan akal sehat mereka. Laras mencoba maju, hendak membantah. Siluman itu tidak jahat, teriaknya. Dia banyak menolong kita. Namun suara Laras tenggelam dalam gemuruh teriakan warga. Maya menarik tangan Laras, memohon. Jangan, Laras. Mereka bisa melukaimu. Namun Laras melepaskan tangan Maya. Air matanya jatuh. Ia berlari ke hutan. Hatinya hanya dipenuhi satu hal, menyelamatkan Rangga. Di hutan, Laras menemukan Rangga berdiri di dekat sungai. Wajahnya muram. Ketika melihat Laras, Rangga tampak hancur. Laras, mereka mencariku. Aku tak ingin kau celaka karenaku, kata Rangga pelan. Laras terisak.
Aku tak peduli apa kau manusia atau siluman. Yang aku tahu, aku mencintaimu. Rangga meraih wajah Laras, menghapus air matanya. Aku pun mencintaimu, lebih dari apapun. Tapi desa ini tidak akan pernah menerimaku. Aku hanya akan membawa bencana. Tiba-tiba suara langkah kaki dan teriakan warga terdengar semakin dekat. Obor mulai menerangi pepohonan. Ki Samat muncul, diikuti puluhan warga. Itu dia siluman ular putih, teriak Ki Samat sambil mengacungkan tongkat. Warga berhamburan maju, mengelilingi Rangga dan Laras. Beberapa mengangkat parang. Wajah mereka dipenuhi kebencian. Jangan sakiti dia, teriak Laras histeris. Dia tak pernah mencelakai siapapun. Ki Samat menunjuk Laras. Kau sudah terkena sihirnya. Laras, dia harus dilenyapkan. Rangga memeluk Laras. Suara Rangga bergetar. Aku tak mau kau terluka karena aku. Laras memukul dada Rangga. Air matanya membanjir. Jangan tinggalkan aku, Rangga. Aku mohon. Namun Rangga mendorong Laras perlahan ke belakang. Tatapan matanya penuh luka. Ia menoleh pada warga. Kalau memang aku dianggap ancaman, aku rela pergi, ucapnya. Warga maju dengan parang terhunus. Ki Samat merapal mantra. Angin mendadak berputar kencang. Tanah bergetar. Pepohonan bergoyang hebat. Dalam sekejap, tubuh Rangga memancarkan cahaya putih menyilaukan. Ia berubah menjadi ular putih raksasa. Sisiknya berkilau di bawah sinar obor. Lidahnya terjulur cepat. Warga mundur ketakutan. Namun Rangga tak melawan. Matanya yang merah memancarkan kesedihan mendalam. Ia menundukkan kepala ke arah Laras, seolah berpamitan. Aku akan pergi, Laras. Demi kau, demi desa ini. Laras menjerit sekuat tenaga. Rangga, jangan. Tapi Rangga perlahan melingkarkan tubuh panjangnya, lalu bergerak cepat menembus lebatnya hutan. Suara desisnya perlahan menghilang di antara gemerisik daun. Laras terjatuh berlutut, menangis pilu. Maya datang memeluknya. Warga menatap mereka dengan tatapan bingung, setengah ketakutan. Ki Samat berusaha menenangkan warga. Siluman itu sudah pergi. Kita selamat, katanya. Meski suaranya terdengar tak yakin. Namun di hati Laras, rasa selamat justru terasa seperti kehancuran. Rangga telah mengorbankan segalanya demi dirinya, dan demi desa yang bahkan tak pernah mau mengenalnya. Dan di antara suara tangisan Laras, hutan Kalimantan tampak semakin kelam, menyimpan rahasia cinta yang kini terputus di batas dua dunia. Sejak kepergian Rangga, Laras bagai hidup setengah nyawa. Hari-harinya terasa kosong. Tubuhnya makin kurus, matanya sembab, bibirnya pucat. Kadang, ia duduk lama di dermaga sungai, menatap riak air, seolah berharap Rangga akan muncul dari balik semak hutan. Warga desa mencoba kembali hidup normal. Namun kisah tentang siluman ular putih masih menjadi bisik-bisik di setiap sudut kampung. Ada yang merasa lega siluman itu telah pergi. Ada pula yang diam-diam merasa kehilangan, karena Rangga pernah membantu banyak orang secara ajaib. Maya tak pernah meninggalkan Laras. Setiap hari ia mengunjungi sahabatnya, membawa makanan atau sekadar duduk menemani. Tapi Maya tahu, Laras tak benar-benar ada di dunia ini lagi. Laras seperti terjebak di masa lalu, menatap kosong ke kejauhan. Satu malam, Laras terbangun dengan napas terengah. Ia mendengar suara lembut memanggil namanya dari luar jendela rumah panggung. Suara itu, suara yang sangat ia rindukan. Laras. Laras berlari keluar. Bulan purnama menggantung penuh di langit. Angin bertiup pelan, membawa wangi bunga liar. Dan di bawah pohon besar tak jauh dari rumah, berdiri Rangga. Wajahnya terlihat lebih pucat, lebih sendu. Namun matanya masih sama, penuh cinta. Rangga, ini kau. Laras mengulurkan tangan, air matanya jatuh deras. Rangga tersenyum tipis.
Aku hanya datang untuk berpamitan. Aku tak bisa kembali lagi ke dunia manusia. Laras menggeleng keras. Tidak. Kau janji kau akan jadi manusia. Kita akan hidup bersama. Rangga menatapnya lama. Aku terlalu banyak membawa malapetaka. Desa ini tak akan pernah damai jika aku ada. Aku mencintaimu, Laras. Tapi aku harus pergi. Laras terisak. Aku tak peduli apa kau siluman atau bukan. Yang aku cintai adalah kau, Rangga. Rangga perlahan mendekat. Ia mengusap pipi Laras dengan punggung tangannya. Sentuhannya dingin, tapi Laras merasa damai. Aku selalu ada di sekitarmu. Sebagai angin, sebagai hujan, sebagai cahaya bulan, bisik Rangga. Ia menunduk, mengecup kening Laras lembut. Hembusan hawa dingin tiba-tiba melingkari tubuh Laras. Saat Laras membuka mata, Rangga sudah tidak ada. Hanya suara dedaunan yang bergesekan, seperti bisikan kata perpisahan. Malam itu, Laras kembali ke rumah dengan langkah lunglai. Ia berbaring di dipan kayu, memeluk bunga naga putih yang dulu diberikan Rangga. Air matanya tak berhenti mengalir. Pagi pun datang. Matahari muncul malu-malu di ufuk timur. Maya datang ke rumah Laras, seperti biasa. Namun begitu membuka pintu, Maya terhenti. Laras terbaring tenang di ranjang. Wajahnya tampak damai. Bahkan seperti tersenyum. Di dadanya terletak bunga naga putih yang masih utuh. Maya menjerit, jatuh berlutut sambil mengguncang tubuh sahabatnya. Laras, bangun, Laras, teriak Maya di antara tangisnya. Namun Laras sudah pergi. Jiwanya menyusul Rangga ke dunia yang tak terjangkau manusia. Saat pemakaman Laras, seluruh desa berkumpul. Matahari bersinar terik. Tapi suasana dingin menyelimuti semua orang. Maya berdiri di tepi pusara, memegang tangan ibunda Laras yang menangis terisak. Tiba-tiba, seekor ular putih kecil muncul di antara semak. Tubuhnya berkilau seperti mutiara. Ular itu melatap perlahan ke arah pusara Laras, lalu melingkar tepat di atas batu nisan. Matanya merah bersinar lembut. Semua orang tertegun. Ki Samat bahkan mematung. Tidak berani mendekat. Ular putih itu mengangkat kepalanya, seolah menatap Maya dan warga, sebelum akhirnya perlahan menyusup ke sela-sela akar pohon besar. Maya hanya menangis pelan. Dalam hati, ia tahu Rangga menepati janjinya, selalu menjaga Laras, meski dari kejauhan. Dan hutan Kalimantan pun kembali sunyi, menyimpan rahasia cinta dua dunia, meninggalkan kisah cinta yang tak akan pernah padam di hati siapapun yang pernah mendengarnya. Cinta sejati tak selalu harus memiliki. Kadang, cinta terbesar justru adalah melepaskan demi kebaikan orang yang kita sayangi.